Ini adalah jam 2 siang atau jam 2 sore, lebih tepatnya jam 2 lebih 14 menit. Sebentar lagi akan masuk asar. Dan ini adalah suasana di kampung yang sangat terpencil, sangat sepi teman-teman, sejuk tapi terasa sepi. Di depan sana ada jalan umum yang biasa dilewati orang, lalu kemudian selalu ada pepohonan. Pepohonan ini bukan tanaman yang disengajakan agar cuaca atau suasananya biar sejuk ya, tapi memang sengaja ditanam untuk menopang perekonomian. Dan ada beragam macam dari buah-buahan di sini, seperti rambutan, seperti durian, ataupun yang lain-lain. Di depan juga ada pohon papaya, tapi sudah ambruk teman-teman. Nah, yang jauh di sana itu adalah pohon sengon. Pohon sengon itu difungsikan sebagai bahan bakunya triplek. Triplek zaman sekarang yang diproduksi itu mayoritas menggunakan pohon sengon teman-teman, karena di samping dia lebih rapuh, lebih gampang untuk diolah, juga tanamannya banyak. Sengon dalam jangka waktu 5 tahun sudah bisa ditebang. Lalu kemudian juga ada pohon kelapa yang masih kecil, itu disebutnya cikal. Lalu ada pohon pisang dan juga pohon-pohon yang lain. Dulu ketika tahun 90-an di sini banyak sekali burung liar teman-teman. Ada burung perenjak, burung cedu, kutilang, burung tengkek, macam-macam. Tapi sekarang era tahun 2020 habis teman-teman. Semua burung ditangkap oleh para penjaring dan itu diperjualbelikan di pasar. Sebetulnya jika ini tidak ada yang menangkap, itu burung banyak sekali di sini teman-teman, burung kecil-kecil. Dulu saya sering nemuin sarang burung di depan, itu ada rumah tetangga dan di depannya itu ada pohon jambunya. Nah, itu dulu banyak ada burung yang suka bikin sarang, burung kecil-kecil seperti burung ciblek gitu ya, banyak sekali. Nah, sekarang burung itu sudah mulai jarang, atau bahkan sudah jarang karena sering ditangkapi sama penjaring. Ya, itu kita tidak bisa menyalahkan keseluruhan karena memang itu kebutuhan ekonomi ya. Indonesia pemerintahnya belum bisa mengentaskan kemiskinan, belum bisa mengakomodir semua perekonomian rakyat. Akhirnya rakyatnya ya nyari uang sendiri. Lah, apa saja yang bisa dimanfaatkan ya diambil, termasuk lingkungan. Jadi kita nggak bisa melarang orang untuk tidak mencemari lingkungan, untuk tidak merusak lingkungan, sementara pemerintahnya belum bisa memakmurkan. Harusnya di cover dulu, dimakmurkan dulu, baru setelah itu bikin aturan. Tapi di Indonesia enggak, di Indonesia belum bisa. Jadi kalau misalnya aturan dibikin tapi belum ada konsekuensinya, itu seperti kita di Afrika teman-teman. Di Afrika itu orang bikin aturan sekenanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi juga nggak dipenuhi kebutuhannya, jadi repot. Kira-kira di Indonesia seperti itu juga mirip. Beda dengan negara maju Eropa, Amerika.
mereka tahu setelah membuat aturan mereka tahu mereka membuat aturan itu setelah mereka mencukupi kebutuhan. Itu konsekuensi. Entah gimana itu pejabat Indonesia, karena bodoh apa gimana. Nah itu sudah mulai jarang, tapi ada beberapa yang masih terdengar burung kecil-kecil, klik 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 klik. Kalau dulu banyak sekali teman-teman, di pohon cengkeh itu pasti ada tuh burung-burung kecil itu, jendir. Apalagi burung pipit itu banyak sekali, sampai sekarang masih ada karena itu nggak terlalu laku. Burung kutilang juga banyak, jadi banyak. Dulu itu banyak. Nah sekarang karena sudah mulai ditangkap-tangkapi jadi agak jarang. Ini rumah tetangga juga, dekat sekali. Tapi di kampung, sedekat-dekatnya di kampung tetap ada space-nya ya, ada jaraknya. Dan itu lebih menyenangkan ketimbang daripada di kota. Kalau di kota itu parah sekali, dekatnya tuh nempel. Cuacanya asik teman-teman. Jadi mendung tapi nggak terlalu mendung terang. Jadi suasananya agak sejuk di mata maupun di hati. Bisa kita lihat mobilisasi motor itu dalam 15 menit hanya beberapa kali teman-teman. Itu betapa jarangnya, betapa sepinya kampung yang terpencil. Di kota itu terlalu banyak kendaraan sehingga orang tidur pun kadang-kadang terganggu. Tapi di kampung mobilisasi motor sangat jarang sekali, sehingga orang kadang-kadang juga merasa jenuh kesepian. Jadi ada plus minus teman-teman. Seperti ini juga masih terlihat pemandangan di kampung. Ada banyak ayam kampung yang dilepas berkeliaran di pekarangan orang lain. Ini bukan ayam milik pribadi tapi milik tetangga teman-teman. Dan beginilah suasananya. Ada ayam yang dilepas dan itu berkeliaran. Kadang-kadang juga terjadi perselisihan antara tetangga dengan yang lain, dengan tetangga yang lain, karena membuat kotoran di tetangga teman-teman. Jadi ayam ini ayam punya tetangga, terus kemudian mampir ke tetangganya, terus kemudian membuat kotoran di rumah tetangganya, terus akhirnya jadi perselisihan. Jadi tetangganya tuh marah. Ya kira-kira begitulah kehidupan di kampung. Karena di kampung itu memang memanfaatkan lahan. Jadi ayam ini kalau misalnya dikurung di dalam satu tempat, dia nggak bisa berkeliaran untuk mencari makan yang lain. Akhirnya biaya produksinya akan menjadi tinggi karena yang punya harus selalu memberi makan dengan cara membeli. Tapi kalau begini enggak teman-teman, jadi mereka hanya memberi makan itu pagi sama sore, siangnya itu nyari sendiri ayam-ayam ini. Dan itulah kenapa ayam menjadi lebih enak, karena dia memakan makanan yang ada di alam liar. Nah orang kampung itu tujuan untuk memelihara ayam adalah untuk menopang perekonomian. Jadi fenomenanya agak aneh.
Orang kampung itu pelihara ayam, pelihara kambing, tapi ketika mereka makan ayam, makan daging kambing itu merasa istimewa, padahal mereka sendiri yang pelihara. Karena ayam begini rata-rata dijual, teman-teman. Kalau nggak dijual itu biasanya buat nyumbang, buat buah. Jadi jarang ada ayam itu dimakan sendiri. Orang kampung merasa eman-eman. Nah, itu pola pikir yang aneh sebetulnya. Melihara sendiri rasanya dimakan sendiri lah. Artinya itu menjadi makanan yang lumrah. Tapi ternyata enggak di kampung itu. Fenomenya beda karena perekonomian ekonomi lemah, teman-teman. Jadi harus dimaklumi, ekonomi lemah itu ya ekonomi lemah, bukan ekonomi yang kuat. Beda dengan di kota. Orang kampung banyak yang nggak punya uang, gaji UMR aja paling 2,1, teman-teman. 2,1 itu kalau untuk mencukupi kehidupan sebetulnya nggak cukup. Tapi karena di kampung itu nerima ya sudah, apa adanya begini, kira-kira gitu. Ya, sementara itu aja spill saya untuk suasana di kampung pada siang hari ini, yang suasananya nggak mendung tapi juga nggak cerah, tapi enak, dirasakan enak. See you.